Jika kita sedang melihat klasemen kompetisi Ligue 1 Prancis musim ini, tentu ada yang aneh. Biasanya klub-klub seperti Olympique Lyon dan Marseille akan memepet PSG di papan atas klasemen. Namun musim ini kita melihat bagaimana keperkasaan RC Lens di posisi kedua tentu cukup mengejutkan. Apalagi Lens belum lama kembali ke kasta tertinggi Liga Prancis di musim 2019-2020. Kalau kita berbicara tentang kesuksesan Lens berada di papan atas klasemen Ligue 1 musim ini, tentu tak bisa kita lepaskan dari sosok penting di balik layar bernama Arnaud Poulier. Pria kelahiran 20 November 1974 di awal tersebut duduk di kursi manajer umum Lens sejak 2017. Masa kecil Poulier dihabiskan dengan belajar di Lycée Janson de Sailly Prancis, di mana ini merupakan sekolah menengah untuk pendidikan umum, teknologi, dan ekonomi. Selanjutnya, Poulier melanjutkan pendidikannya di Sekolah Manajemen Bisnis ESSEC, di mana Poulier memfokuskan diri pada bidang administrasi manajemen. Setelah lulus dari sekolah bisnis tersebut, selama 17 tahun Poulier bekerja di bidang rugby. Pada tahun 2000, ia menjadi Direktur Administrasi Keuangan Stade de France, klub rugby terbesar dan tertua asal Prancis sekaligus tersukses. Pada tahun 2006, Poulier bekerja sebagai operator Liga Rugby bersama Grup Sportis, dan di tahun 2010 Poulier diangkat menjadi Sekjen Liga Rugby Prancis. Selama 17 tahun di rugby, Poulier kemudian mendirikan HFE, sebuah perusahaan konsultan di bidang manajemen olahraga. Pengalaman berharga di rugby dan kecintaan kepada olahraga sepak bola sejak kecil membuatnya tidak sulit untuk mengangkat prestasi Lens saat ditunjuk klub menjadi manajer umum. Hadir di Lens dalam kondisi klub sedang carut-marut, Poulier kemudian memperbaiki RC Lens dari sisi finansial, manajemen keuangan, dan kebijakan transfer pemain. Dari sisi transfer pemain, Poulier bahkan membuat kebijakan cerdik, yakni dengan membeli pemain dengan harga tidak lebih dari 10 juta euro. RC Lens banyak membeli pemain-pemain muda dan mengorbitkan pemain dari akademi klub itu sendiri. Bahkan, total pengeluaran mereka untuk pembelian pemain ini hanya 39,5 juta euro. Sedangkan dari penjualan pemain, RC Lens menghasilkan 46,5 juta euro. Lens meraih untung bersih sekitar 7 juta euro dari bisnis jual beli pemain. Cukup menarik bukan? Dengan prestasi yang mereka raih saat ini, Poulier juga melakukan langkah cerdas di jajaran teknis saat menunjuk pelatih Franck Haise untuk menangani tim U20 RC Lens. Nama Haise sebenarnya bukan sosok pelatih kenamaan di Prancis. Dia tercatat hanya pernah menangani klub-klub kasta bawah di Liga Prancis sebelum menangani tim junior Lorient dan menjadi asisten pelatih di Lorient di musim 2015-2016. Namun, Poulier punya keyakinan tinggi kepada Haise. Haise adalah salah satu pelatih jebolan akademi kepelatihan terkemuka di Prancis, Clairefontaine. Keberuntungan untuk Haise datang ketika di musim 2019-2020, tepatnya hanya 2 pekan jelang berakhirnya Ligue 2, RC Lens memecat pelatih tim utamanya, yakni Philippe Montagnier. Di bawah kendali Montagnier, RC Lens dibawa ke papan atas Ligue 2 musim itu dan punya peluang bagus promosi ke Ligue 1. Sayang, penampilan Lens justru menurun jelang akhir musim Ligue 2 2019-2020. Skuad asuhan Montagnier hanya menang 1 kali dari 7 kali pertandingan, dan itu mengancam posisi mereka di zona promosi. Akhirnya, Poulier mengambil keputusan jitu namun terkesan aneh dan berani, dengan memberhentikan pelatih tim utama yakni Philippe Montagnier dan menggantinya dengan Franck Haise hanya 2 pekan jelang Ligue 2 berakhir. Apa yang terjadi? RC Lens akhirnya lolos promosi ke Ligue 1 setelah meraih 2 kemenangan di 2 pekan terakhir bersama Haise di Ligue 2. Dan permainan hebat RC Lens berlanjut di Ligue 1 sampai pertengahan musim ini bersama Franck Haise. Dari kejeniusan, Poulier merevolusi RC Lens dari sisi teknis dan manajerial. Klub yang bermarkas di Stadion Félix Bollaert
tersebut mulai menatap masa depan dan terus menghasilkan cuan dari tiket penonton musiman yang selalu sold out. Fans RC Lens tentu semakin senang dengan performa klubnya yang terus impresif. Tentunya mereka berharap suatu hari nanti RC Lens dapat meraih gelar. Mereka senang karena saat ini klub telah berada di level yang dihormati.